Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam Senin pekan ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan sehat walafiat, kuat dan sempat. Pada malam ini kita akan melakukan kajian. Mudah-mudahan kajian ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan amal kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Ikhwati iman rahimakumullah, pertemuan kita malam Senin tinggal 3 kali lagi, sebab nanti yang keempatnya sudah masuk bulan Ramadan. Nah, 3 pertemuan terakhir ini akan saya isi dengan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saum dan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Walaupun beberapa kali kita pernah membahasnya, tetapi untuk memperkuat semangat kita, meningkatkan stamina kita menghadapi Ramadan, tidak ada salahnya kalau kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan, saum, dan ibadah yang lain. Nah, pendekatan yang akan saya gunakan langsung kepada Al-Quran. Al-Quran yang membahas tentang saum Ramadan dan juga beberapa hadis Nabi terkait saum Ramadan. Malam ini kita akan fokus ke Al-Quran. Pekan depan, 2 pekan ke depan, insya Allah kita akan menyampaikan hadis-hadis Ramadan yang cukup banyak, Pak, puluhan. Dan insya Allah nanti saya share, Pak, ya, hadis itu untuk dibaca. Nah, mungkin nanti saya akan kirimkan ke Pak Asep. Pak Asep nanti sebarkan ke grup muhajirin. Ya, Pak, ya, siaplah. Siap gerak, Pak, ya. Nah, malam ini kita akan membacakan ayat-ayat tentang saum Ramadan. Sudah kita kenal bahwa ayat Quran yang berbicara tentang saum Ramadan itu terkumpul di dalam surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai berapa, Pak? 187, ya. 5 ayat, ya. Kalau saumnya 183, 184, 185. Kalau yang lainnya itu tentang doa dan itikaf di bulan Ramadan. Ya, kita lihat, Pak, surat Al-Baqarah 183, ya. Nah, untuk penafsiran ayat ini saya akan mengacu kepada satu tafsir karya ulama kita, tafsir Al-Azhar. Itu karya Buya Hamka. Nah, itu Buya Hamka ketika beliau mengawali menafsirkan ayat-ayat saum, nah, beliau memberikan pengantar. Saum itu adalah rukun Islam yang keempat, yang lebih berat daripada rukun Islam yang lainnya, kata beliau, Pak. Dan kita tidak menafikan, setuju, lebih berat daripada rukun Islam yang lain. Dibanding dengan sholat, walaupun sholat itu sehari 5 kali, tapi sebentar sholat itu. Dan sholat itu tidak usah lapar-lapar, haus-haus, Pak. Makan dulu, minum dulu sebelum sholat, beres sholat makan lagi, itu boleh. Cuma dikatakan gembul mungkin, ya, gampang sholat ini. Kemudian dibanding dengan zakat, ya, zakat ini mudah. Kalau kita sudah rela memberikan harta, tidak sulit. Zakat itu titipkan aja. Yang membagikan amil zakat, kita hanya menitipkan aja. Ibadah haji, umroh, itu walaupun terasa berat, sebenarnya itu penuh dengan rekreasi, Pak. Bahkan ada orang yang berangkat haji umroh itu
terkesan dengan pikniknya, bukan ibadahnya. Dia merasa terkesan ketika belanja di Mekah, di Madinah. Kalau tawaf wukuf gimana? Biasa weh. Tapi kalau belanjanya dia sebarkan, merasa senang, bahkan dia berselfie, Pak. Selfie itu menjadi acuan utama. Itu Pak, makannya enak katanya. Kemudian pikniknya menarik. Kalau ibadahnya ya gitu Pak. Ini. Jadi penuh dengan rekreasi, penuh dengan kesenangan. Kalau saum ini memang tidak ada rekreasinya, Pak. Beda dengan haji kan bisa belanja. Saum ya, yang jelas saum ini lebih berat daripada rukun Islam yang lain. Nah, oleh karena itu kata Hamka dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala itu maha bijak, Pak. Dan dia itu maha pandai ya, maha berilmu. Ayat-ayat tentang saum itu memberikan kesan saum itu mudah, tidak berat lewat ayat-ayatnya. Kalau baca ayat masih berat saum, ini berarti tengarti, Pak. Tidak ngerti kepada Al-Quran. Nah, kata Buya Hamka apa ya? Coba kita lihat di mana letaknya kemudahan saum dibanding yang lain. Ayat 183 itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu kan ya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, pada ayat ini itu ada 4, Pak. Ada 4 kesan kemudahan saum. Kesan pertama dari panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan yang sangat terhormat. Pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, kan? Sama. Panggilan yang terhormatnya adalah panggilan orang beriman. Kita jarang menyapa saudara kita dengan iman ya. Mau kemana orang beriman? Jarang Pak ya. Paling mau kemana kawan? Bapak Presiden persilakan, Bapak Gubernur persilakan, Pak Kiai mangga, Pak Ustadz mangga. Tapi jarang. Silakan orang beriman makan duluan, enggak Pak. Nah, ini Allah tuh memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu tidak ada pada perintah yang lain. Coba di Quran ada enggak perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusholah? Tidak ada Pak. Mun aya saya kasih 2 miliar. Karena enggak ada saya berani bertaruh, enggak ada ayat itu. Atau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumuz zakat, enggak ada. Atau kutiba alaikumul haji wal umroh, tidak. Nah, untuk sholat, zakat dan haji itu perintahnya langsung Pak, to the point. Coba sholat, bagaimana perintah sholat di Quran? Pertama ada yang menggunakan aqimus sholat, dirikan sholat. Langsung kan to the point. Yang kedua ada juga hafidhu ala sholawati, peliharalah sholat. Perintah zakat, wah, khud, ambillah tuh. Waduh, kesannya kan maksa apa ya? Khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah harta mereka untuk membersihkan. Ya zakat, Pak. Haji, perintah haji gimana, Pak? Wa atimul hajja wal umrota lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Kalau saum enggak, ada pengantarnya. Apa pengantarnya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saya dulu Pak sangat mengagumi ya Anies Mata Pak. Pas sekarang agak kurang dia. Kenapa seri Pak? Dulu Pak di awal-awal beliau ikut dalam partai politik Dr. Anies Mata ya. Beliau mengatakan dalam sebuah tulisannya bahwa orang beriman itu punya 2. Pertama punya energi, kedua punya motivasi. Jadi iman itu kata beliau Pak sumber energi dan sumber motivasi. Kalau orang beriman punya energi, punya kekuatan yang dahsyat sehingga dengan kekuatannya itu dia mampu mengerjakan yang berat terasa ringan, yang jauh terasa dekat, yang lama terasa sebentar. Itu karena iman. Coba Pak,
dengan iman ya. Dengan iman jam 3 nanti Bapak bangun. Karena iman yang ada dalam diri. Kalau imannya lemah kan nggak mau bangun, Pak, mending tidur. Bangun, sholat malam, kemudian makan sahur. Kenapa? Besok Senin, kan, saum Senin. Itu kekuatan energi. Dengan iman, kencreng masif diisi, Pak. Ya punaonnya lah, dengan uang diisi, Pak ya. Nah, dengan iman yang berat jadi ringan, yang susah jadi mudah, yang jauh terasa dekat. Gitu. Itu karena iman. Nah, yang kedua kata Anies Mata, iman itu sumber motivasi. Orang yang beriman punya kemauan, punya kehendak yang kuat. Beda dengan orang yang kurang beriman. Orang yang beriman kan punya kehendak kuat, wah besok mau saum. Orang yang tidak punya kehendak berarti imannya itu kurang kuat. Nah makanya ketika menghadapi saum, Allah itu memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Itu Pak. Nanti secara faktual tentu ada 5 Pak. 5 ya. Jadi iman itu dijabarkan. Nanti yang saum itu orang beriman dengan 5 kriteria. Muslim. Jadi kalau Bapak mendapati orang yang saum pasti muslim. Yang kedua, akil, berakal. Kalau orang nanti saum pasti punya akal sehat. Nah orang gila kan tidak usah saum. Yang mau naikkan nih Pak. Yang ketiga, balik ya, orang yang balik, yang sudah dewasa. Berarti yang anak kecil kan tidak mungkin saum. Kemudian sohi, sehat. Orang yang sakit kan tidak saum. Kemudian mukim, ada di tempat tinggalnya. Yang sedang safar itu tidak saum. Kemudian tidak haid, tidak nifas, itu. Jadi orang yang saum nanti Pak dipastikan dia muslim. Dia itu adalah balik, dia itu berakal, dia itu sehat, dia mukim, dia tidak haid, tidak nifas. Nah, orang yang makan-makan di siang hari Ramadan hampir dipastikan dia bukan muslim. Oh, pantesan dia mah orang kafir. Atau muslim cuman anak kecil. Nggak balik, oh berarti budak letik lah, pantasnya tuh saum. Atau mungkin dia gila, oh pantasan nu gelo tuh saum. Atau mungkin sedang sakit, oh dia sedang sakit flu, batuk dan panas, tidak saum. Atau sedang bepergian, oh dia tuh orang Jakarta sedang berangkat ke Panghegar, pantas nggak saum. Atau sedang haid atau sedang nifas. Kalau ternyata orang tidak saum, dia muslim Pak, kenapa? Dia kan pengurus DKM, muslim, oh ini mungkin dia itu anak kecil. Tapi jangwatan juga Pak Asep kan, berarti udah dewasa. Atau mungkin dia gila, gila bagaimana? Dia tokoh masyarakat, ya. Atau mungkin sedang sakit. Wah enggak, tadi sebelum dia makan tuh badminton 5 set, sehat pasti. Atau sedang bepergian. Bepergian gimana? Dia makan di warung, rumahnya di belakang warung, jarak 2 meter. Barangkali sedang haid atau sedang nifas. Ternyata kumisan, Pak. Nggak mungkin kan yang kumisan haid atau nifas. Ini, nah orang yang demikian ini jelas pelanggaran berat terhadap syariat Islam. Dia muslim, dia akil, dia balik, sehat, mukim, tidak haid, tidak nifas, meninggalkan saum. Nah ini di dalam kitab Al-Kabair, Pak, kumpulan dosa-dosa besar, Imam Dahabi menyebutkan di antara dosa besar itu adalah meninggalkan saum dengan sengaja. Juga meninggalkan sholat, zakat, haji ya. Pokoknya kewajiban pokok rukun Islam yang 4 ini ditinggalkan sengaja itu dosa gede, dosa besar kata Imam Ad-Dahabi. Nah kemudian ini kan kemudahan Pak, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, kesan kemudahan pada redaksi perintahnya. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu furido, telah dipardukan, telah diwajibkan alaikumusiyam atas kamu saum. Jadi tidak kayak sholat, dirikanlah, sempurnakanlah, zakat keluarkanlah, haji sempurnakan, enggak.
Ini mah kutiba telah dipadukan atas kamu saum. Jadi halus Pak. Ini kan kesannya mudah. Nah ini kalau Bapak ngerti bahasa Arab, insya Allah ngerti Pak ya. Kalau yang mengerti, itu kutiba itu adalah fi'il madi majul. Kata kerja pasif, telah diwajibkan. Bukan Allah mewajibkan, sama maksudnya. Cuma kesannya beda. Kalau telah diwajibkan, berarti orang itu tanpa diwajibkan pun dia merasa berkepentingan dengan saum. Makanya di dalam sejarah, saya baca apa di dalam sebuah tafsir At-Tanwir namanya, itu banyak para filsuf Yunani, Sokrates, Plato, Aristoteles itu memuji orang-orang yang berpuasa dan mereka tuh rajin puasa. Walaupun bukan orang muslim. Kenapa? Karena puasa itu dibutuhkan oleh manusia. Kemudian para pakar medis dari masa ke masa juga mengakui, bahkan sekarang ini saya baca Pak, secara medis ternyata saum itu merupakan proses detoksifikasi ternyata Pak. Proses pengeluaran racun dari tubuh. Jadi kalau kita ingin bersih, darah ingin bersih, kemudian pembuluh darah ingin bersih, kemudian saraf ingin bagus, banyak saum ternyata Pak. Itu proses pembersihan. Jadi diakui. Sekarang ini kalau ada orang protes, kadang-kadang dengan mogok makan. Kan mogok makan tuh mirip dengan saum. Cuman nggak pakai niat aja dan nggak ada sahurnya. Sahur kenapa membogok makan itu aja bedanya Pak. Nggak ada sahurnya, nggak ada bukanya. Mogok makan mirip saum. Orang mau dioperasi saum dulu. Bapak mau cek gula, cek tensi atau bukan cek kolesterol Pak, ambil darah kan saum dulu Pak. Itu berarti sangat penting. Ini yang kedua, kemudahan yang kedua, saum itu diperintahkannya halus. Kenapa halus? Sebab manusia itu membutuhkan sebenarnya dengan proses yang namanya saum gitu. Yang ketiga, nah kesan yang ketiga atau sebelum yang ketiga, saya jelaskan dulu tentang makna saum Pak ya. Dalam Al-Quran ada dua istilah, ada siam, ada saum. Kalau siam itu pada Al-Baqarah ini, saum, nah ini pada surat lain. Ini saya buka apa surat Maryam ya, ayat 26. Sekaligus ini menjelaskan tentang makna saum. Apa saum atau siam? Saum, siam itu maknanya adalah imsak, menahan diri. Itu makna saum, imsak atau menahan diri. Dari apa? Dari apapun juga. Di dalam surat Maryam 26 diceritakan bahwa Siti Maryam itu ketika beliau sedang hamil sebelum melahirkan Nabi Isa, beliau berkata begini, ini nadartu lirrohmani sauma. Saya berjanji kepada Allah yang pemurah untuk saum. Saum apa ini? Falan ukalimal yauma insia. Hari ini tidak akan bicara kepada orang. Ini menahan diri dari apa? Dari bicara. Kalau misalkan ada bapak di rumah pagi-pagi ya sedang ngopi, cikopi sambil bala-bala sama surabi, enak Pak tuh. Surabi hangat, bala-bala, cikopi hangat Pak, enak. Pak tidak kemana-mana, saya sedang saum. Sedang saum ke ngopi, maksudnya saya menahan diri tidak berangkat keluar rumah. Itu saumnya itu menahan diri tidak keluar rumah, saum. Siti Maryam, apa saumnya? Tidak berbicara kepada orang di hari itu. Falan ukalimal yauma insia. Jadi tidak bicara hari itu. Saum. Itu menahan diri. Nah tentu saum yang di dalam syariat Islam, rukun Islam yang keempat, sudah mafhum ya. Al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i pinahari ma'aniyah. Saum itu menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang hari, dibarengi dengan niat. Itu pengertian saum secara syariat. Nah ini, kemudian hadirin, yang ketiga ya, kesan kemudahan saum yang ketiga adalah ini, prase, Pak, prasenya gini,
kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kumpulan kata prase ya, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Salat, zakat, haji nggak ada yang begini. Padahal kalau kita lihat Quran, hadis, hampir semua, bukan hampir semua rukun Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Salat, Pak. Nabi Ibrahim salat enggak? Salat. Doa Ibrahim yang terkenal diantaranya adalah apa Bapak ya? Robbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang yang mendirikan. Berarti udah ada salat zaman Nabi Ibrahim. Ibadah haji apalagi kan beliau pelopornya kan ibadah haji. Zakat juga sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, tapi nggak disebutkan seperti diwajibkan sholat, zakat, haji kepada orang sebelum kamu. Saum disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kalau ada teks ini pada perintah sholat, zakat, dan haji, saya kasih 20 miliar sekarang Pak. Naiklah. Kenapa tidak ada? Tenang ya, mual ayah. Nah, kenapa saum itu? Nah, ini psikologi Pak. Secara psikologis ya. Sesuatu yang berat kalau disebarkan kepada banyak orang rasa ringan gitu. Saum ini kan berat, lebih berat daripada sholat, zakat, dan haji. Tapi karena disebutkan sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kalian, akan terasa ringan. Kita, Pak, Bapak orang Panghegar, besok bisul, Pak, 3 hari tonglek amating 3 hari bisul, wah menderita. Tapi kalau bisulnya sekecamatan Penyelekan, juga Pak, rada tenang. Batur gesarua tuh. Secara psikologis, sesuatu yang berat kalau dialami oleh banyak orang akan terasa ringan. Itu Pak, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi ketika kita merasa berat karena haus, lapar, karena mengantuk, kita berpikir bukan hanya saya lah, orang-orang dulu juga sebelum umat Nabi Muhammad pernah menjalankannya, akan ringan Pak. Banyak batur kuat orang itu kan ya. Orang dulu kuat, kenapa kita orang zaman sekarang tidak kuat? 3 apa ya? Yang keempat, nah ini ujungnya. La'alakum tatakun. Nah ternyata ini pun hanya saum Pak yang ada perintah diakhiri dengan la'alakum tatakun, agar kamu bertakwa. La'ala itu kata para ulama ahli nahwu adalah taroji. Taroji Pak, berarti naik. Taraji apa ya? Taraji itu kan alat untuk naik ya. Nah ini la'ala juga ini adalah harapan agar kamu bertakwa. Jadi ada target saum untuk menggapai takwa. Meskipun ini kan taroji, harapan. Tidak semua pelaku saum jadi bertakwa. Ada Pak. Saum rajin tapi nggak takwa. Tiap tahun para pejabat kita kan saum buka bersama, korupsi jalan terus Pak. Para pejabat banyak yang saum tiap tahun, tapi ada yang jadi gembong judi online Pak. Ada orang menteri yang tiap tahun saum, tapi ternyata bawa uang ke luar negeri. Dana ibadah haji lagi yang dibawa katanya Pak. Ini berarti tidak semua orang yang saum menjadi takwa Pak ya. Makanya la'alakum itu harapan Pak, taroji. Semoga atau agar kalian bertakwa. Walaupun tidak semua orang yang saum melahirkan takwa. Nah kita bagaimana ya? Apakah puluhan tahun saum yang kita kerjakan itu sudah menjadikan kita takwa atau belum? Ini kan evaluasi Pak. Baik, kemudian ayat 184. Ini kesan kelima, saum itu adalah mudah, kata Buya Hamka. Ini ayat berikutnya, ayaman ma'dudat. Pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ma'dudat sebenarnya itu dapat dihitung Pak dari kata ada.
Makdudat itu dapat dihitung. Kenapa dapat dihitung? Sedikit, hanya beberapa hari saja, tidak setiap hari saum. Berapa lama saum itu? 1 bulan. Sedangkan sisanya 11 bulan tidak saum. Coba kalau sholat kan tiap hari Pak. Saum itu cuma 1 bulan, sisanya tidak usah saum. Jadi beberapa hari yang dapat dihitung. Makanya gampang sekali menghitung saum. Kita hafalkan Pak, sekarang hari keberapa? Hari ke-5, besok ke-6. Sampai Pak Asep maaf KM di sana Pak, dekat warung stik apa ya, Al Hidayah tuh. Ya itu kalau maghrib itu sebelum adzan maghrib suka ngomong di pengeras suara, hadirin hari ini adalah hari pertama. Kita udah selesai hari pertama, lebaran tinggal 29 hari lagi. Diumumkan masyarakat tanya dilakennya cenapa nya ngabejaan we kan sudah dapat dihitung dari sekarang 28 poin deui lebaran. Ini. Jadi ayaman makbudat itu yang kelima. Yang keenam, nah yang keenam di dalam Al-Quran langsung ternyata saum itu ada dispensasi, ada rukhsah dan disebutkan langsung. Ini menunjukkan kemudahan. Nah, lanjutan ayat ini mengatakan faman kana minkum maridon. Siapa di antara kamu yang sakit di bulan Ramadan Pak ya? Aw ala saparin atau sapar bepergian fa'iddatum min ayamin ukhor. Maka ini terjemah bebasnya, maka saumnya pada hari yang lain. Jadi pada hari Ramadannya dia boleh berbuka, nah saumnya pada hari yang lain di luar Ramadan. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Ini ada 3 Pak, 3 keringanan. Pertama bagi orang yang sakit, kedua bagi orang yang bepergian, ketiga bagi orang yang berat menjalankannya. 3. Nah 2 yang pertama sakit dan sapar ini membolehkan ia saum pada hari yang lain, namanya qada kan. Di hari Ramadannya dia boleh berbuka. Nah para ulama kita itu menjelaskan kondisi orang yang sakit dan sapar itu ada 3 kemungkinan Pak, tidak lebih dari 3 nih. Pertama, sakit dan sapar yang menyebabkan tidak kuat untuk saum, wajib buka ini. Ya orang yang sakit atau sapar dan tidak kuat. Kalau dia sapar saum langsung pingsan, wah nggak kuat berarti. Sedang sakit dia saum langsung penyakitnya bertambah parah, sembuhnya bertambah lama. Maka kondisi yang ini wajib iftar, buka. Jadi sakit, sapar yang menyebabkan dia tidak kuat. Yang kedua, nah kondisi kedua sakit atau sapar dia kuat menjalankan saum cuman terasa susah atau berat. Maka ini dianjurkan berbuka. Boleh dia melanjutkan saum tapi dianjurkan buka. Kenapa berat? Berat sampai ke maghrib ya Pak, kesang badak kesang lembut Pak, kata bisa ngomong-ngomong acan. Kenapa ini kamu puasa aja? Nah, saya sedang sakit, nah, harusnya makan buka. Tapi ini boleh buka, boleh melanjutkan. Yang ketiga, nah kondisi ketiga orang yang sakit atau sapar tapi dia mampu mengerjakan saum, maka lebih baik saum. Buka boleh, cuman saum lebih baik. Ini rincian para ulama Pak tentang orang yang sakit atau orang yang sapar. Makanya kalau misalkan ibu-ibu punya penyakit apa Bu? Romehen cenah. Boleh nggak buka? Apakah romehen itu mengganggu saum? Jauh karena pejit cenah, nggak usah. Saum aja. Karena itu tidak mengganggu. Atau sapar. Saya bepergian kemana? Ke pasar induk, ke Hatam deket Pak. Nah itu kuatkan saum aja. Dan ternyata Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan apa kriteria sakit apa, sapar berapa kilometer, enggak. Maka para ulama itu menyebut kondisi aja Pak. Kalau kondisinya
dia itu tidak bisa mengerjakan saum, buka. Kalau kondisinya dia bisa tapi berat, buka lebih baik. Kalau kondisinya ia mudah mengerjakan saum, maka lanjutkan saum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hadirin sekalian, adalah bagi orang yang memang berat ini, bukan sakit biasa, bukan sapar, tapi ini mau berat, kapanpun dia berat mengerjakan. Wa alal ladzina yutikunahu. Nah, orang yang demikian, ini contohnya, pertama, orang yang lanjut usia, yang organ tubuhnya sudah menurun fungsinya kan, ususnya, kemudian lambungnya, udah tidak mungkin dia mengerjakan saum. Nah, orang demikian karena usia tua, boleh dia itu untuk fidyah, tidak usah mengkodok, karena usia tuanya menyebabkan dia berat menjalankan. Jadi kalau ada seorang bapak-bapak yang sudah 89 tahun, siang hari Ramadan dia makan, dia minum. Bapak, kenapa bapak ini tidak saum? Saya itu sudah tua, tidak kuat lagi saum. Kita katakan, nanti Pak kodok bulan Syawal, nyarekan. Syawal aing lebih kolot siah, nyarekan Pak. Ramadan aja sudah tua, apalagi Syawal Pak. Nah, ini pertama orang yang sudah lanjut usia. Yang kedua, ini yang berat itu adalah orang yang sakit menahun. Yang sakitnya itu tidak bisa sembuh lagi dan bergantung kepada makanan dan obat. Pokoknya makanan harus pagi, siang, malam. Nggak boleh 2 kali. Kan di kita juga banyak orang yang sakit, makan obat 3 kali. Ramadan bisa 2 kali, Pak. Sahur dan buka. Siang hari enggak, ternyata bisa. Ini mah enggak, harus 3 kali makan obatnya. Dan makan obat setelah makan nasi. Berarti dia makan nasi harus 3 kali. Kapan dia sahur? Nah, ini termasuk yang kedua. Orang yang sakit menahun. Yang ketiga, ini Bapak mah tutup telinga Pak, ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui atau dua-duanya, hamil ongkoh, nyusuan ongkoh. Ya, ini termasuk orang yang berat menjalankannya. Kalau Bapak makan tidak termasuk Pak ya. Tidak ada Bapak yang hamil. Ada kenapa abdi mah kata Pak Asep menghamili beda itu mah. Itu mah wajib saum Pak. Yaitu hamil menyusui. Ada Pak ulama kita yang mengatakan perempuan hamil menyusui itu mengkodok, dikodok, nggak boleh fidyah, harus kodok. Tapi pendapat ini sulit untuk diambil Pak. Yang paling ringan dimasukkan ke dalam orang yang berat. Jadi dia fidyah saja. Perempuan hamil atau menyusui. Kalau mengkodok waktunya susah. Coba sekarang bulan Sya'ban, dia hamil bulan Sya'ban. Ramadan masih hamil, nggak mungkin sebulan ngelahirkan. Syawal masih hamil, melahirkan bulan apa nanti? Bulan Rajab tahun depan. Udah Rajab teh menyusui kan Pak. Ramadannya keburu nyampe lagi. 2 tahun menyusui kan, beres menyusui hamil lagi. Karena ini perempuannya aktivis Pak, aktivis HAM sehingga sering hamil. Nah ini kapan dia punya anak 5 orang, kira-kira 12 tahun dia tidak saum. Nah mengkodoknya kan luar biasa beratnya. Makanya pendapat yang mengatakan fidyah itu lebih manusiawi dan lebih mudah. Apalagi Pak, satu manula, sakit menahun, orang yang hamil menyusui. Nah yang kelima, ini beberapa ulama kontemporer zaman sekarang memasukkan para pekerja berat. Ini misalkan orang yang mengerjakan kuli bangunan di lepas pantai, wah berat, panas, Pak, terik, dan kerjanya sepanjang hari. Ini katanya boleh dia itu fidyah saja. Nanti aja Syawal, kodoan, Syawal masih kerja berat. Atau misalkan supir antar kota Bandung Surabaya, tuh Pak, wah kapan dia tuh? Nanti Syawal nyupiran kene cenah. Muharram masih nyupiran, terus nyupiran dari yang melibur paling-paling 3 hari. Nah ini, jadi boleh untuk berbuka dan fidyah. Bagaimana kalau fidyah juga nggak kuat? Ini masalah. Mengkodok tidak kuat, fidyah teu boga duit. Nah, menta KDKM duitnya. Nggak punya uang, tidak kuat kodok, maka orang ini
bebas untuk qada, bebas untuk fidyah. Contohnya, orang yang sakit dan miskin. Beruntunglah, untung di mana gitu? Sakit setiap hari, miskin sepanjang masa, qada tidak kuat, fidyah tidak mampu. Nah, orang ini bebas, silahkan dia. Tidak saum, tidak qada, tidak fidyah. Apa ya? Nah, kemudian tentang fidyah, Quran hanya mengatakan ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Nah, nanti dalam pelaksanaannya itu memberi makan satu kali makan kepada satu orang miskin setiap hari ya bukan. Itu Pak. Jadi satu kali makan kepada satu orang miskin. Kalau 5 hari ya berarti 5 kali makan. Orang miskinnya boleh ganti-ganti. Besoknya si B, besok si C. Muka marit Pak, abdi kan miskin. Enggak, semaneh mah bagian batur ayeuna. Mun kekeh eta keneh boleh hadirin sekalian. Kebetulan orang miskin itu saudara kita ya, utamakan saudara dekat. Bapak kenapa ngasih makanan wae? Saya mah tidak kuat saum. Sok atuh sing teu kuat we nya teh doakeun supaya saya subur cenah itu. Gitu. Jadi fidyah Pak, memberi makan orang miskin. Itu hadirin. Dan memberi makannya boleh dicicil tiap hari atau boleh digabungkan. Nanti aja bulan Syawal lah, boleh. Dulu Pak Anas bin Malik, sahabat Nabi, ketika usianya 90 tahun, udah tua, pada akhir hayatnya, beliau tuh masih jumpa Ramadan, dan beliau tidak saum. Nah, bulan Syawal, beliau undang 30 orang miskin, dikasih makan, silakan makan sepuasnya. Itu Anas bin Malik. Nah, kita boleh seperti itu, boleh juga dicicil. Yang tidak boleh Pak, sejak sekarang udah fidyah. Kan encan saum lagi ayeuna anu mumpung salse aja. Nanti aja Pak, ditunggu sampai Ramadan ini. Nah, kemudian pada lanjutan ayat wa alal ladina yut paman tatawa'a khairon fahuwa khairullah. Siapa orang yang berbuat kebaikan secara sukarela, maka itu baik baginya. Ini para ulama sepakat maksudnya adalah membayar fidyah melebihi yang seharusnya. Seperti memberi makan orang miskin, kan cukup sekali makan, ima 2 kali. Ini buat makan pagi, ini buat makan siang. 3 kali sampai makan malam. Cuci mulutnya tambah nih jeruknya, ini papaya, ini apel. Ting mah rinso ya cuci mulut. Ini ada sekalian. Boleh itu kebaikan. Tidak ada bid'ah Pak ya, oh bid'ah cenah. Enggak Pak. Jadi kalau fidyah dilebihkan itu bukan bid'ah, itu adalah berbuat kebaikan dengan sukarela, silakan. Atau misalkan memberi makannya bukan kepada seorang, kepada 2 orang miskin tiap hari. Itu boleh Pak. Tapi yang minimalnya memberi makan 1 kali kepada 1 orang miskin setiap kali dia tidak saum. Nah, tapi pada akhir ayat dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu saum itu lebih baik jika kamu mengetahui. Ini para ulama mengatakan ini bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar tapi masih kuat saum. Yang ketiga tadi Pak ya, sakit, safar tapi masih kuat saum. Ini sebaiknya saum aja. Kenapa? Karena saum itu punya kelebihan daripada fidyah. Punya kelebihan daripada mengqada. Orang yang saum akan mendapatkan hikmah saum daripada orang yang fidyah saja. Itu beda Pak. Silakan aja Bapak rasakan ya. Bayar fidyah dengan saum. Saum itu lebih baik daripada bayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Nah, ini pun jadi dalil Pak, bahwa saum itu baik kalau apa? Ta'lamun, kalau mengetahui. Makanya orang yang mengetahui kebaikan saum, dia akan banyak melakukan saum. Ramadan selesai, dia nyawalan. Senin Kamis, Pak, saum Daud. Kenapa? Karena wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ayat ini memberikan kesan hadirin, mengerjakan ibadah itu akan terasa mudah
Kenapa? Karena mengerti kebaikannya. Kalau orang itu ta'lamun, mengetahui atau berilmu. Inilah pentingnya ilmu untuk menunjang ibadah. Dengan ilmu, maka ibadah akan terasa baik buat kita. Demikian buat iman, mungkin ayat yang lain dibaca aja Pak ya, 186 sampai 187. Insya Allah pekan depan kita akan membahas hadis-hadis terkait dengan ibadah saum. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.